tujuan. Sehat, sehat, selalu semangat insyaallah. Insyaallah Pak ya. Iya, Dengan ini kemarin kemarau panjang terus tiba-tiba diberikan hujan sehari, alhamdulillah. Itu adalah nikmat kita ya Pak. Siap. Nah, saya perkenalkan diri dulu Pak. Saya tuh Bapak sudah Bapak mengenal saya bahwa saya itu adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya di sini mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah tentang modul 3.1 ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Insyaallah siap. Dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah memberikan waktu kepada saya. Sama-sama Bu Siti, mudah-mudahan dalam rangka CGP sukses, lancar, bisa membawa perubahan untuk SD Negeri 1 Pelawang. Amin. Saya sebelumnya ingin bertanya, Bapak selama berada di SD 1 Pelawangan, selama memimpin SD, menjadi kepala sekolah di SD sini, tentunya Bapak memiliki beberapa permasalahan. Mungkin gitu Pak. Nah, permasalahan itu mungkin akan memberikan panjenengan itu kesempatan untuk memutuskan. Tentu ada permasalahan yang sekiranya Bapak itu dilematis ya, dengan sebuah masalah dan dengan beberapa kemungkinan keputusan yang sama-sama menurut dengan benar, itu merupakan keputusan yang benar-benar butuh kesepakatan dengan beberapa pihak, baik guru atau komite atau orang-orang yang terlibat. Selanjutnya saya akan bertanya dengan Bapak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Siap Bu Siti. Ini sementara kita jawab sesuai yang direncanakan tadi, artinya ada dilema etika. Yang jelas dilema etika itu merupakan situasi di mana seseorang harus bisa memilih antara dua pilihan. Yang keduanya benar secara moral, tetapi bertentangan. Dilema etika juga dikenal sebagai paradoks etika atau dilema moralnya. Dari kami selaku kepala sekolah, jika menemui sesuatu yang kaitannya dengan etika, dilema etika, akan mempelajari dan mengumpulkan kasus yang ada di SD Negeri 1 Pelawangan. Kasus seperti apa itu yang ada di Pelawangan yang terjadi, sehingga kami selanjutnya bisa memberikan kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan yang sama-sama bisa benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin Bapak bisa memberikan contohnya, contoh realnya. Siap, ya. Dari kami memang untuk dilema etika ini memang sulit untuk mengambil keputusan di situ. Cuma selaku kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai manajerial, kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik buat SD Negeri 1 Pelawangan. Dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan ada yang memastikan bahwa keputusan yang diambil itu nanti didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bisa dari pihak guru, pihak siswa, pihak komite, pihak orang tua wali murid, bahkan pihak-pihak pemangku kepentingan pendidikan yang ada di Pelawangan 1. Dengan cara satu, mengumpulkan informasi yang cukup. Yang kedua, melibatkan semua pihak. Pihak-pihak tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada orang tua wali, terutama guru dan siswa, komite dan sebagainya, itu nanti merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, membuat daftar pro dan kontra. Setelah nanti kita diskusikan, ada pihak, insya Allah ada pihak pro dan kontra.
yang pro terhadap apa yang saya ambil, kemudian kontra yang saya ambil keputusan nanti. Tapi itu nanti kita data dulu, kita data ya. Terus bisa setelah terjadi data nanti kita coba pertimbangkan dengan diskusi dengan yang lain. Bisa juga nanti misalkan masalah ini ada masalah di Pelawan 1. Ini masalah kantin itu lihat ya. Di depan itu kan kita lihat ada beberapa penjajah ada penjual jajan, es dan lain-lain, termasuk ada beberapa gelintir orang-orang yang menjajakan permainan. Dan ini juga sangat-sangat tidak bagi saya dari saya pribadi tidak membina anak-anak, karena anak-anak nanti dalam proses pembelajaran akhirnya terpengaruh dengan mainan game yang dijual oleh para penjajah itu Pak. Sehingga itu nanti setelah itu nanti kita data, kita rapatkan terutama dengan guru dulu ya. Guru nanti kita ambil, oh ternyata yang enggak apa-apa Pak, itu baik nanti karena itu untuk membantu masyarakat ekonomi lemah ya. Tapi di sisi lain itu kalau misalnya di sisi lain, oh tidak Pak, itu saya tidak setuju karena itu nanti berpengaruh pada anak-anak belajarnya akan menurun karena ada penjual yang game. Tapi yang lain yang misalkan yang sekedar jajan itu saja, itu juga perlu kita selidiki karena ada jajanan yang bisa dikonsumsi anak, karena saat ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Ada penjual jajan yang membuat anak-anak itu tidak yakin. Di diri anak itu merasa nanti anak-anak tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa? Barangkali banyak makan kandungan yang lain. Misalkan harusnya pakai gula, pakainya sari manis, pakainya dan lain-lain ya. Ada bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang tidak perlu kita dikonsumsi oleh anak. Itu nanti semacam itu. Terus setelah itu nanti setelah ada masukan kita akan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasar dari kedua kepentingan. Setelah kita perhatikan, nanti bisa kita pertimbangkan sehingga akhirnya kita akan mencari solusi yang terbaik sebagai tindakan untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Jadi selama Bapak mengambil keputusan, tentunya tidak keputusan itu tidak berasal dari Bapak sendiri. Tidak sepihak, tidak sepihak. Jadi panjenengan itu juga mempertimbangkan dari pendapat-pendapat yang lain, apalagi pada orang-orang yang sekiranya berkepentingan di masalah tersebut. Betul, karena pendapat orang banyak itu akan lebih baik daripada pendapat sendiri. Walaupun diri sendiri merasa bahwa itu pintar, itu tidak baik ya. Harusnya kita memperhatikan pendapat orang lain. Ya, sekiranya yang lebih tidak memberikan dampak yang lebih efektif. Betul. Keputusannya yang akan diputuskan. Betul Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang sekiranya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan hal-hal apa yang buat saya tadi bisa sampaikan ke jenengan ya. Kita tetap mempertimbangkan dari pihak-pihak lain. Dari pihak-pihak lain kita tidak harus menghubungi pihak kita sendiri. Beberapa pihak yang memberikan pendapat tadi kita kumpulkan, kita saring, kita pertimbangkan. Jadi dengan cara tadi keputusan baru kita ambil identifikasi dulu ya. Dari beberapa tadi kita identifikasi keputusan yang kita ambil. Kemudian kita kumpulkan informasi lagi yang relevan, yang sesuai dengan keadaan yang ada di SD Negeri 1 Pelawangan. Kemudian kita juga perlu bukti-bukti, tidak hanya dengan suara. Kalau misalkan oh itu ternyata memang ada orang itu, ada penjajah yang untuk game, ada penjajah yang es, ada penjajah yang makanannya tidak bisa kita identifikasi baik atau tidak. Itu termasuk bukti, gitu ya. Kemudian cari solusi alternatif. Dalam pengambil keputusan itu mencari solusi alternatif. Banyak solusi, tidak hanya satu. Setelah nanti ada banyak solusi, kita juga diskusikan dengan semua pihak mana ternyata kalau pihak menyetujui solusi ini Pak yang terbaik, solusi ini Pak yang terbaik, mana yang terbanyak itu nanti kita saring, kita pertimbangkan, dan nanti dengan naluri kami akhirnya kita putuskan, mudah-mudahan keputusan itu baik dan bermanfaat untuk kita semuanya.
Berikutnya nanti terus baru pilih sejumlah sudah pilih lagi. Baru setelah itu tadi kita ambil tindakan, gitu. Oh, solusinya sudah saya pilih dari beberapa pihak tadi, gitu. Sudah saya pilih, akhirnya kita akan mengambil suatu tindakan ke sebagai keputusan kita, gitu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi ya, saya kira sudah cukup. Tapi saya ingin tanya Pak, dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangannya Pak. Menurut jenengan, tantangan yang paling membuat panjenengan itu susah atau merasa seperti tertantang itu loh Pak dalam mengambil keputusan tuh seperti apa Pak? Saya ingin tahu seberapa jauh tantangan atau tantangan yang berat menurut Bapak itu apa? Baik, Bu Siti nih. Sebetulnya tantangan kalau kita tidak segera kita tindak lanjuti semuanya adalah berat. Semua sudah berat tapi keberatan itu kalau kita kerjakan bersama insya Allah akan menjadi ringan. Banyak sebetulnya hal-hal tantangan yang berat terutama kaitannya dengan pembelajaran anak. Saat ini anak kan sudah diberi pembelajaran kaitannya dengan menggunakan HP. Menggunakan HP. HP ini buat saya pribadi tapi tetap kita pertimbangkan dengan pihak lain toh, kita tidak bisa memutuskan dengan sepihak. HP itu buat anak-anak yang tingkat sekolah dasar, itu sebetulnya ada manfaat dua, positif dan negatif. Positif dan negatif. Nah sementara tantangannya kami berat ini karena pihak orang tua wali murid, pihak orang tua wali murid itu tidak pernah mempercayakan putranya. Putra putrinya dibiarkan saja mengalir bawa HP lah ke sana untuk pembelajaran tapi tidak tahu prosesnya. Sementara anak-anak yang tidak punya bimbingan, mudah-mudahan guru kan pengawasannya hanya sebentar di sekolah. Kadang-kadang secara umum anak-anak tolong HP dimasukkan dalam tas, ini belum waktunya. Kita pembelajaran dulu, kita jelaskan dulu. Tapi ternyata kadang-kadang akan nyolong, mencuri-curi. Akhirnya punya kesempatan buka HP, buka yang hal-hal yang negatif, hal yang negatif. Nah ini tantangan yang sangat berat buat saya, karena ini belum waktunya. Tapi anak sudah disuguhkan untuk memang kondisi saat ini kan harus memang digital, digitalisasi. Tapi itu juga perlu, cuma yaitu pengawasan yang sangat sulit. Ini tantangan yang sangat besar buat kami selaku kepala sekolah yang ada di SD Negeri 1 Pelawangan. Walaupun kita sebagai guru hanya bisa mengawasi anak di sekolah, kita harapkan juga di rumah anak-anak juga diperhatikan oleh orang tua karena kita tidak bisa menjangkau seluruh orang tua. Di sekolah diawasi, begitu di rumah tidak sampai rumah, di luar akhirnya nimbrung di sesuatu tempat, nimbrung di rondan, di cangkruk, ngomong ternyata buka-buka HP yang tidak benar. Jadi tidak bisa mengawasi secara langsung. Akhirnya ini merupakan tantangan kami sangat berat. Kalau kita mengumpulkan sejumlah wali murid sekian banyak dari 270 begitu beratnya. Ya mudah-mudahan nanti yang punya kesadaran tertib orang tuanya. Itu gitu. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya. Apakah tadi jenengan kan menjelaskan bahwa jika permasalahan itu paling tidak akan segera ditindaklanjuti. Nah sekarang apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya? Ini Ibu Siti, selama kami memimpin di sekolah Pelawan, di SD Negeri 1 Pelawan atau di SD yang lain sebelumnya itu memang tidak ada jadwal yang kita jadwalkan tertentu, tidak ada nih. Cuman dari kami begitu ada masalah, kemudian kita tindak lanjuti, kita coba kita kategorikan tadi, kita ambil sampel, ambil identifikasi ada masalah apa yang terjadi dari dua belah pihak misalkan pertengkaran anak tiba-tiba terus berlumuran darah. Akhirnya tidak sepihak tadi. Kita tanya dua-duanya ada apa sebenarnya. Oh ini. Yang jawab satu oh ini. Karena memang tidak ketemu masalah, juga tidak segera kita ambil keputusan. Kita coba selesaikan di kantor, kita coba redam dulu. Setelah itu nanti kalau misalkan bisa segera kita selesaikan. Kalau misalnya masih kesulitan,
juga minta pihak-pihak saksi yang lain. Misalkan dalam kelas berarti kita perlu saksi wali siswa, perlu saksi siswa, perlu saksi wali kelas, tadi guru kelasnya gitu. Terus kita nanti ambil kesimpulan mengenai seperti apa tadi kejadiannya. Nah kalau sudah itu terjadi, lah baru kita solusi tindakannya yang betul seperti ini. Jangan sampai kita kalau misalkan untuk anak itu kita yang salah langsung kita beri sanksi. Jangan itu kan tidak boleh. Langsung kita beri sanksi juga tidak boleh. Kita ambil solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tergantung dari keurgenan Betul, kalau masalah itu harus segera diatasi, betul. Jika masalah tersebut itu tidak urgent, mungkin butuh beberapa pihak, mengumpulkan beberapa pihak juga membutuhkan waktu ya Pak. Berarti mungkin butuh waktu untuk menyelesaikan. Tergantung kasus yang ada. Kalau kasus itu hanya biasa saja, sangat penting harus kita selesaikan. Kalau selesaikan memang harus benar-benar kasus ini harus selesaikan. Berarti belum mau tidak mau saya dengan teman-teman guru yang lain harus kita kumpulkan, kita ajar bersama-sama. Nah itu gitu. Nah. Oh enggak apa-apa, nanti saya potong. Ya, saya kira itunya kuota mungkin memori. Oh gitu. Nanti saya potong yang pembicaraannya nggak penting. Siap. Selanjutnya Bapak, pertanyaan tentang adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak? Banyak faktor, banyak pengaruh, banyak dukungan dari pihak yang lain. Seperti tadi ya Pak ya. Terutama pihak guru, karena guru adalah yang dekat dengan kami selama di sekolah. Selama di lembaga ini kan hanya guru yang terdekat, selaku yang mengajak pertimbangan dengan kita sendiri. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti dari pihak yang lain, sementara misalkan ada kasus guru, nanti pihak yang lain punya saksi, pihak luar juga bisa masuk di dalamnya. Saya tidak bisa menutup kemungkinan, berarti dukungan semua pihak itu yang perlu kita harapkan malah. Iya, jadi tidak hanya guru saja, tapi kita ada mungkin komite juga. Tergantung kasus yang ada, kita melibatkan dengan kasusnya. Tapi dengan banyak dukungan itu akan lebih baik. Iya, betul. Apalagi dukungan tersebut memang benar-benar kita butuhkan. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik? Alhamdulillah, ya. Ini banyak pembelajaran yang saya ambil yang masuk di hati kami, di nurani kami, ya. Setelah mengambil keputusan banyak pihak itu karena memang faktor-faktor yang sangat komunikatif dengan pihak lain. Ya. Komunikasi dengan pihak lain. Kalau kita bisa komunikasi dengan guru, dengan tenaga pendidikan, dengan komite, dengan yang lain, itu akan sangat-sangat buat kami ya, selaku kepala sekolah yang ditempatkan di SD itu sangat membekas di hati kami. Ada pembelajaran apa? Iya, pembelajaran bagi kami. Ya. Terima kasih sudah diberikan waktu Pak. Itu pertanyaan terakhir saya. Jika nantinya kita bersama-sama di sekolah sini Pak ya, bisa bekerja sama dalam mengambil keputusan untuk memberikan pengalaman, untuk membangun sekolah kita lebih baik lagi ya Pak ya. Sekian pertanyaan yang saya sampaikan. Jika nantinya saya membutuhkan Bapak lagi, saya meminta Bapak waktu luangnya. Insya Allah selalu siap. Terima kasih sudah Bu Siti yang sudah memberikan banyak hal kepada SD Negeri 1 Pelawangan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Siti sebagai calon guru penggerak bisa membawa dampak yang positif dan signifikan untuk SD Negeri 1 Pelawangan. Dan mudah-mudahan guru-guru yang lain juga siap untuk mengikuti jejak dari Bu Siti. Terima kasih banyak. Demikian adalah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pelawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.